Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarakah ini kembali hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di majelis kita, majelis Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih dalam kitab Al-Adab, pembahasan yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak. Kita sekarang pada bab yang ke-73. Ini qala al-musannifu rahimahullah, al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan bab man akfara akhahu bi ghairi ta'wilin fa huwa kama qala. Bab yakni barang siapa yang mengkafirkan, menuduh kafir gitu saudaranya sesama muslim bi ghairi ta'wil, tanpa alasan yang dibenarkan, fa huwa yani kama qal, yani maka dia itu, tuduhan itu seperti yang diucapkan. Beliau mengatakan hadatsana Muhammad wa Ahmad ibnu Sa'id qala, keduanya mengatakan hadatsana yani Utsman ibnu Umar akhbarana Ali ibn al-Mubarak an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau yani sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala ar-rajulu li akhihi, apabila seseorang itu berkata kepada saudaranya, ya kafir, wahai orang kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka ucapan itu, tuduhan itu kembalinya kepada salah satu dari keduanya. Wa qala Ikrimah, dan berkata Ikrimah ibn Ammar an Yahya ibn Abdullah ibn Yazid, sami'a Aba Salamah, beliau mendengar Abu Salamah, sami'a Aba Hurairah, mendengar dari Abu Hurairah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua sama persis dengan riwayat yang di atasnya. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin, yani laki-laki manapun, qala li akhihi, yang berkata kepada saudaranya, ya kafir, wahai orang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ucapan itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Bab yang ada di hadapan kita para ikhwatin azani Allah wa yakum adalah bab tentang at-takfir, gitu ya, menuduh kafir orang lain. Jadi menuduh kafir jadi orang lain. Menuduh kafir jadi mengucapkan wahai orang kafir, kamu orang kafir, kamu telah kafir, itu namanya menuduh kafir ya. Lafaz-lafaz yang semisal itulah bisa mengatakan wahai orang kafir, atau kamu telah jadi kafir, kamu itu orang kafir, kamu sudah kafir, atau kalimat-kalimat semacam itulah yang nuansanya itu menyatakan, menuduh bahwasanya si fulan, orang lain itu adalah orang kafir. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memang orang itu orang kafir. Jadi kita tahu bahwasanya dia itu KTP-nya memang Hindu, KTP-nya memang Buddha, dan memang kita tahu sehari-harinya dia itu adalah memang agamanya
Hindu, agamanya Buddha, karena kita tetangganya, kita itu teman sekantornya, kita itu masih kerabatnya gitu. Jadi kita ngomongin bahwasanya orang itu kafir, memang dia itu benar-benar kafir. Kalau ini jelas, ini tidak masuk dalam pembahasan kita. Kenapa? Ya karena memang dia kafir, karena memang dia itu kafir, memang bohirnya, jadi hari-harinya yang nampak memang dia itu orang kafir. Kalau bahasa kita ya KTP-nya memang kafir. Kita tahu hari-harinya ya ke gereja, ya ke pura, ya ke apa? Yang orang Buddha itu wihara, ya ke bener ya? Ya wihara ya, ke pura, ke wihara gitu. Atau apalah gitu ya. Dan kita jadi tahu bahwasanya karena ya mungkin tonggoi, ya mungkin saya kerabat jauh, ya mungkin teman sekantor atau yang semisalnya yang semacam itu, dan memang dia kafir, lalu kita katakan orang itu kafir, jadi agamamu kafir, yang semacam itu, maka itu tidak dinamakan menuduh jadi orang menjadi kafir. Lah, yang kedua, yang diucapkan lafaz itu kepadanya adalah orang yang aslinya itu orang mukmin, orang muslim. Dilihat ya dia KTP-nya muslim, atau memang kita lihat hari jadi dia terlahir dalam keluarga muslim, atau dia pernah kelihatan sholat, pernah kelihatan puasa, pernah zahirnya itu dia adalah orang muslim, berarti dia muslim. Lalu menuduh, jadi lalu ada orang yang menuduh orang muslim telah menjadi kafir. Nah, ini pembahasan yang dipaparkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam bab yang ada di hadapan kita ini. Ketahuilah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-takfir gitu ya, menuduh orang menjadi kafir itu ada dua kemungkinan, takfir am dan takfir ain. Yani takfir muayyan gitu ya, takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak itu adalah mengkafirkan dengan sifat. Yani mengkafirkan dengan sifat, gak nunjuk hidung, gak nunjuk orang. Kita mengatakan barang siapa yang sujud kepada berhala maka dia kafir. Barang siapa yang menyatakan kalau Isa itu anak Tuhan maka dia kafir. Barang siapa yang mengatakan ada Tuhan selain Allah maka dia kafir. Barang siapa yang mengingkari satu dua ayat yang jelas dalam Al-Quran maka dia kafir. Jadi itu namanya yang semacam ini ya kawan, itu namanya takfir mutlak, atau dalam sebagai istilah para ulama takfir wasfi. Kita menyatakan kufur dengan sifat. Orang yang bersifat semacam ini, orang yang melakukan perbuatan semacam itu, orang yang menyatakan semacam ini, maka hukumnya jadi hukumnya kafir. Yang ini takfir yang ini itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena nggak nunjuk hidung, nggak nyebut orang tertentu, nggak nunjuk tertentu. Dan takfir yang pertama ini sering gitu ya kita dapati dalam Al-Quran, dan banyak kita dapati dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering kata barang siapa yang begini-begini faqad kafara bima anzalallah, barang siapa yang begini-begini faqad asyrak, yani telah barang siapa yang melakukan begini-begini maka dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan. Barang siapa yang berbuat begini begitu maka dia telah menjadi musyrik. Lafaz-lafaz yang semacam itu ada dalam banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama tuduhan kafir kepada orang muslim itu ada dua model. Ada takfir mutlak atau takfir wasfi, mengkafirkan tanpa nunjuk hidung, tanpa nyebut orang, tanpa nunjuk orang, tapi gunakan bahasa umum. Barang siapa yang menyembah atau yang sujud kepada berhala maka dia kafir. Barang siapa yang mengakui bahwasanya Isa atau Yesus anak Tuhan maka dia kafir. Barang siapa yang begitu-begitu lafaz-lafaz semacam itu maka itu nggak ada masalah. Dan itu bukan yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua dari apa tadi? Jadi yang kedua mengkafirkan orang mukmin. Yang kedua yaitu takfir muayyan.
Takfir muayyan. Takfir muayyan itu mengkafirkan orang muslim dengan tuduhan langsung. Jadi dengan tuduhan langsung tunjuk hidung, kamu telah kafir, itu newani. Atau nyebut orang, si fulan itu sudah kafir, kan? Jadi begitu. Jadi menyebut orang, si fulan itu sudah kafir. Atau di hadapan dia mengatakan wahai orang kafir. Jadi takfir muayyan, jadi mengkafirkan langsung tunjuk hidung, jadi langsung nyebut orangnya, langsung jadi menyatakan orang tersebut telah kafir. Lah, ini yang dibahas jadi oleh Imam Bukhari jadi rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk dalam hadis ini para jamaah yang Allah taala, ketahuilah mengkafirkan orang muslim itu bukan perkara yang remeh, itu perkara yang amat sangat jelas. Itu perkara yang amat sangat berat, perkara yang amat sangat rumit, karena orang itu telah nyata keislamannya, kemudian kita keluarkan dia dari barisan keislaman, kita menyatakan bahwasanya dia itu kafir. Apa tidak boleh secara mutlak? Boleh apabila terpenuhi syaratnya. Jadi boleh apabila jadi terpenuhi jadi syaratnya. Yang pertama, amal atau ucapan yang dilakukan oleh yang tertuduh itu jelas-jelas kafir, jelas-jelas apa? Tindakan kekufuran. Ini jelas-jelas itu ini tindakan ini kekufuran. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, telah terjadi iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu yakni penjelasan telah dijelaskan kepadanya dengan segamblang-gamblangnya, dengan sejelas-jelasnya bahwasanya perbuatan dia itu kafir. Itu namanya iqamatul hujjah. Yang ketiga, tidak ada penghalang, tidak ada yang menghalangi bahwasanya orang itu dikafirkan. 3 syarat utamanya. Sebenarnya ada beberapa syarat lain yang panjang kalau kita bahas. Jadi orang yang mengkafirkan orang lain itu bisa dilakukan asalkan terpenuhi syaratnya. Syaratnya itu minimalnya 3 yang Anda sebutkan tadi. Yang pertama adalah ucapan atau perbuatan tersebut itu jelas-jelas apa? Kafir. Itu jelas-jelas kufur. Bukan perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama, bukan perkara yang masih samar di kalangan kaum muslimin, bukan perkara yang gak gamblang di tengah-tengah kalangan kaum muslimin, tapi perbuatannya itu jelas ceto welo-welo bahwasanya yang dikatakan atau apa yang dia lakukan itu adalah tindakan kekufuran, adalah perbuatan kekufuran atau ucapan ini kekufuran. Contoh, jadi mengatakan bahwasanya pencipta alam ini nggak hanya Allah dan lainnya lagi. Ucapan itu kan gamblang jelas mengingkari la ilaha illallah. Jadi mengingkari la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang sampai mengatakan Muhammad itu gak nabi, Jibril itu salah, tatkala ngirim wahyu salah alamat, misalkan, ucapan itu jelas-jelas kufur. Kufurnya itu amat sangat nyata, jadi amat sangat nyata sekali, bukan perkara-perkara yang masih samar. Yang kedua ya ikhwan, iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah. Jadi iqamatul hujjah itu ya orang yang terjerumus dalam perbuatan tadi itu didatangi, dijelaskan, jadi dijabarkan, diajak dialog dari hati ke hati, diajak diskusi sampai nyata terang di hadapan dia bahwasanya apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat itu jelas-jelas salah dan dia mengakui bahwasanya itu adalah tindakan kekufuran. Itu iqamatul hujjah. Jadi orang itu tahu kalau perbuatan itu adalah tindakan kekufuran. Yang ketiga ya kawan, tidak ada penghalang. Penghalang itu ya kawan, penghalang itu dalam arti tidak ada sesuatu yang menyebabkan orang itu nggak bisa dikafirkan. Bisa jadi ya kawan, orang itu tahu yani perbuatannya itu jelas-jelas kufur, dan dia tahu kalau yang semacam itu
tindakan kekufuran, tapi bisa jadi dia itu nggak sengaja melakukan perbuatan tersebut, nggak sengaja ini melakukan perbuatan tersebut. Contoh misalkan ya, apa hukumnya sujud terhadap berhala Buddha? Sujud di depannya itu ada sang Buddha itu loh, berhala sang Buddha. Apa hukumnya? Itu jelas kufur yang nyata. Dan insya Allah, yani setiap orang Muslim tahulah bahwasanya nyembah berhala itu kesyirikan dan kekufuran. Tapi kalau ada orang ya yang melakukan tindakan itu nggak langsung bisa dikafirkan, karena bisa jadi ada penghalang pengkafiran. Ini contoh gambarannya begini, gambarannya itu dia nggak tahu atau dia nggak sengaja kalau di depannya itu ada berhala. Sudah pernah kita kabarkan pada pertemuan yang dahulu. Gambarannya itu gini, ada orang di daerah yang akeh patung ini, Trawulan, yang jalan-jalannya pakai patung itu, Trawulan ya. Ini daerah Trawulan sana loh, daerah bekas Majapahit. Di Trawulan itu kan banyak orang itu pekerjaannya itu apa? Gawe patung. Yani akeh patung Buddha, patung Wisnu, patung yani Brahma, patung Siwa gitu. Patung jadi apa? Tuhan-tuhannya orang-orang Buddha, orang-orang Hindu. Lah ada seorang Muslim, jelas-jelas Muslim, sarungan, kopiahan, yani terus bajunya itu baju koko, baju takwa gitu ya. Dia di pinggir itu nyegat bis Trans Jatim, nyegat bis. Yani karena ingin kemana gitu. Tiba-tiba HP-nya berdering. Dia itu ditelepon mendapatkan satu berita yang amat sangat menggembirakan. Entah anaknya misalkan bisa berhasil operasi, atau anaknya lahiran, atau apalah. Dia itu mendapatkan sebuah berita yang amat sangat menggembirakan. Sebagai seorang Muslim yang tahu, jadi kalau mendapatkan satu nikmat yang besar, mendapatkan berita kenikmatan yang besar, atau terhindar dari mara bahaya yang besar, disyariatkannya untuk sujud apa? Sujud syukur. Karena saking senengi, orang noleh kanan, orang noleh kiri, langsung sujud. Saking senengi. Wis ora mikir apa-apa, namanya wong seneng, langsung sujud. Dia nggak sadar kalau ternyata di depannya itu ada patung Siwa. Ternyata di depan itu ada patung Siwa. Ada patung Wisnu, ada patung ini Brahma, ada patung Sang Buddha. Nah, itu orang Muslim lain, lu, ustaz jadi kafir, misalkan yo, di foto, langsung di foto. Orang yang semacam itu, ini syarat pertama, syarat kedua terpenuhi untuk mengkafirkan. Perbuatan itu jelas-jelas kufur. Dan nggak mungkin kalau orang itu nggak tahu penampilannya santri, penampilannya koyoke ustad, sujud yang ke berhala, nggak tahu kalau itu kufur, nggak mungkin. Tapi nggak bisa dikafirkan. Kenapa? Ada penghalang. Apa itu? Syiddatul farah. Saking gembirai, gak ngerti kanan kiri, lalu sujud. Jadi lalu sujud. Lah, yang semacam namanya penghalang untuk dikafirkan. Ini penghalang, ini untuk dikafirkan. Lah, adapun kalau semua syarat itu terpenuhi, maka mengkafirkan itu sah saja. Tapi ya butuh sesuatu yang amat sangat ketat. Rasulullah SAW itu pernah menceritakan. Bahwa jadi apa ya? Dulu di zaman dahulu itu ada orang yang ahli ibadah. Dia itu ahli ibadah. Pada waktu mau mati, dia itu sangat takut sekali kalau nanti mati kemudian masuk ke alam akhirat, dia itu akan diazab oleh Allah di alam
akhirat di neraka, takut sekali kepada yani nanti akan masuk neraka. Lalu dia pesan kepada anak-anaknya, nanti bapak mati, maka tolong bakar jasadnya bapak. Ini wis dadi abu niku tebarkan di tengah laut, di tengah hutan, tebarkan di mana-mana. Aku khawatir kalau nanti Allah mampu membangkitkan aku, Allah akan mengazabku karena dosa-dosaku. Jadi orang itu meragukan kekuasaan Allah untuk bisa membangkitkan dirinya. Begitu mati benar, wasiat itu dilaksanakan oleh anaknya. Ya sebagian ini koning laut, sebagian ini koning hutan, sebagian ini koning sawah, sebagian ini dibawa kemana gitu. Karepe ngono, karepe orang yang mati itu karena bertebaran di mana-mana, gak iso dibangkitkan kembali. Ini gak iso dibangkitkan karepe ngono aman, gak masuk alam akhirat. Lah kekuasaan Allah kok dilawan. Pada waktu orang itu mati di hari akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, apa yang menyebabkan engkau melakukan apa yang dulu engkau lakukan? Ya Allah, jawabannya itu, ya Allah, aku lakukan itu karena sangat takut apa? Kepadamu. Aku kepingin gak dibangkitkan agar yani tidak masuk neraka, agar tidak yani masuk neraka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa? Dosa orang atau mengampuni kesalahan orang tersebut. Jadi para jamaah yang Allah taala, orang itu melakukan satu tindakan yang jelas-jelas kufur. Apa itu? Apa tadi? Meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membangkitkan seorang hamba. Tapi karena dia itu ada penghalang itu saking takutnya sampai melakukan tindakan tersebut, dan dia orang bodoh gitu, orang yang tidak tahu tentang masalah-masalah hukum agama. Jadi gambarannya itu semacam itu, dan ini yang perlu dipahami para sahabat sekalian. Dan itu yang perlu untuk difahami, yang perlu untuk difahami. Bahwasanya kalau ada seorang ustadz, ada seorang kiai, jadi ada seorang alim itu mengatakan, barang siapa yang mengakui, mana? Tuhan, bahwa siapa yang mengakui bahwasanya Isa itu anak Tuhan yang lahir tanggal 25 Desember, maka kafir, semacam itu. Jadi maka kafir. Jadi maka itu adalah tindakan atau ucapan kekufuran. Kalimat itu tatkala diucapkan oleh salah satu asatidzah, itu bukan berarti nuduh fulan kafir, karena itu bahasa takfir mutlak. Jadi mengkafirkan perbuatannya, mengkafirkan ucapannya, dan tidak berkonsekuensi pelakunya langsung menjadi kafir. Kayak tadi kalau kita mengatakan sujud kepada berhala itu kufur, tapi orang tadi yang sujud kepada berhala tidak dikafirkan. Kenapa? Ada penghalangnya, yaitu ketidaktahuan dia tatkala sujud bahwasanya di hadapan dia itu ada berhala. Itu secara umum tentang masalah yang mengkafirkan. Adapun kalau ada orang nuduh orang lain kafir padahal tidak ada unsur pengkafiran yang jelas, maka pengkafiran itu kembali kepada dirinya. Dan itu makna dari hadis yang ada di hadapan kita. Rasulullah SAW itu mengatakan, man idza qala ar-rajulu li akhi, apabila ada seorang yang mengatakan kepada saudaranya, A, B sama-sama muslim, lalu A itu ngomong kepada si B, wahai orang kafir, ya kafir, wahai orang kafir. Atau A ngomong kepada si B, kamu telah kafir. Atau si A ngomong kepada si B, yani kamu sudah kafir. Gitu ya. Lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwasanya A itu nuduh B itu kafir, padahal si B itu zahirnya adalah seorang muslim. Apa kata Rasulullah SAW?
faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka salah satunya kafir. Yo nek gak B yo A, jadi salah satunya itu kafir. Jika memang B itu benar-benar kafir, selesai masalah. Berarti terpenuhi persyaratan 3 yang ada di depan tadi, dan B itu yang itu benar-benar kafir. Kalau ternyata si B itu kok nggak kafir, maka tuduhan itu bisa berbalik kepada si A. Kata Rasulullah SAW, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka kalimat itu, kalimat apa ya, tuduhan kufur itu bisa balik kepada salah satunya. A, B muslim dua-duanya. A nuduh B kafir. Maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, si B itu benar-benar kafir, jelas masalah. Kalau si B itu benar-benar kafir, selesai masalah. Jika ternyata si B itu gak kafir, maka tuduhan itu bisa berbalik kepada si A. Apa makna tuduhan itu bisa berbalik kepada si A? Ada 2 keterangan para ulama. Ada 2 keterangan para ulama. Keterangan yang pertama atau penjabaran yang pertama, baliknya tuduhan kufur itu kepada si A itu adalah menunjukkan perbuatan si A itu dosa besar, karena tuduhan palsu. Wong si B itu gak kafir kok dikatakan kafir. Ucapanmu itu dusta, ucapanmu itu palsu, ucapanmu itu bohong, dan kebohongan itu dosa besar. Itu mana yang pertama. Itu mana yang pertama. Bukan berarti si B, si A jatuh kafir. Ya, tapi lah si B gak kafir kok kamu katakan kafir, itu bohong, itu dusta, itu kebohongan, itu fitnah. Bohong, fitnah, tuduhan palsu, semuanya dosa besar. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, apabila A nuduh B kafir padahal si B itu enggak kafir, maka sangat dikhawatirkan tuduhan itu berbalik dan nantinya si B malah kafir dewi. Tapi enggak saat itu, dikhawatirkan jadi sebelum wafat si A itu malah menjadi murtad, malah menjadi kafir. Kenapa? Karena tuduhan itu berbalik. Karena tuduhan itu jadi berbalik. Itu makna. Jadi paham ya? Jadi si A nuduh B kafir padahal si B itu enggak kafir. Itu jangan katakan kalau begitu si A kafir. Itu jangan. Itu malah gak karu-karuan konan. Jadi itu berarti kamu yang kafir. Wong si B gak kafir kok. Enggak. Jadi kemungkinannya 2. Kemungkinan maknanya itu 2. Makna yang pertama, A itu nuduh B kafir padahal B itu enggak kafir, maka itu berarti kebohongan, tuduhan palsu, fitnah kepada sama muslim, mencaci maki seorang muslim, dan ini kan dosa besar yang numpuk jadi satu. Dosa besar yang numpuk jadi satu pada diri si A. Itu kemungkinan yang pertama. Makna kembali adalah itu. Makna yang kedua, tuduhan itu tatkala nggak kena si B, mantul balik kepada si A, dikhawatirkan sebelum si A itu mati dia itu malah yang kafir sendiri, dia itu murtad dan nanti menjadi orang yang kafir. Itu makna dari hadis yang ada di hadapan. Itu makanya hati-hati untuk mengkafirkan orang. Ya, ini yang ana wanti-wanti 2. Yang pertama, jika ada asatidzah ngomong barang siapa yang melakukan perbuatan begini begitu maka dia kafir, itu enggak nuduh orang, itu menyebutkan apa? Sifat, menyebutkan perbuatan ini kufur, perbuatan ini kufur, maka hindari, bukan berarti nuduh orang. Yang kedua, untuk sangat hati-hati nuduh orang, jangan sampai nuduh orang menjadi kafir, karena itu konsekuensinya sangat besar. Nah, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya, haddatsana, berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibn Ismail, haddatsana Wuhaib, haddatsana Ayyub an Abi Kilabah, an Thabit ibn Dhahhak, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man halafa bi millatin ghairil Islam kadziban fahuwa kama qala, barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, yani kadziban, dengan dusta atau meskipun dusta, fahuwa kama qala, maka dia semacam yang dia katakan. Wa man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi fi nari jahannam, barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan sesuatu,
maka dia akan diazab dengan sesuatu tersebut pada neraka jahanam. Wala'nul mu'min kaqatlihi, melaknat seorang mukmin itu kayak membunuhnya. Wa man rama mu'minan bikufrin fahuwa kaqatlihi, barang siapa yang nuduh orang lain, orang mukmin itu dengan kekufuran, maka semacam membunuhnya. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa kriteria utama yang sangat perlu diwaspadai agar kita tidak terjerumus kepadanya. Yang pertama, al-halifu bimillatin ghairil Islam, bersumpah dengan agama non muslim. Bersumpah, kalau kita seorang muslim kan, kalau sumpah itu apa? Demi Allah. Sumpahnya orang muslim itu kan demi Allah. Ya, kalau bahasa Arab itu wallahi, billahi, tallahi, demi Allah, demi pencipta langit dan bumi, demi Tuhannya Ka'bah, gitu ya. Jadi apa ya? Menyebutkan tatkala bersumpah itu sumpah dengan nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak Rasulullah SAW itu mengatakan wallahi, demi Allah. Kadang-kadang beliau itu mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi zat, demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya. Para sahabat kalau bersumpah kadang-kadang lafadznya itu walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Tuhan yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Jadi itu bersumpah langsung menyebut nama Allah atau bersumpah menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu sumpah dengan sumpah keislaman. Lah, sumpah dengan sumpah agama non muslim itu bagaimana? Ya, menyebutkan sumpah dengan nama Tuhan-Tuhan orang non muslim, demi Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu agama apa? Ini Tuhan apa? Demi Sang Buddha. Atau apalah yang itu dia itu bersumpah tapi menggunakan sumpah-sumpahnya agama non muslim. Itu namanya man halafa bimillatin ghairil Islam. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpahnya agama non muslim, fahuwa kama qal, maka orang itu ya semacam itu, berarti dia yuk kafir. Jadi berarti perbuatan itu perbuatan kufur. Karena Bayawan, orang itu kalau sampai mengatakan demi Sang Buddha, berarti kan mengakui ketuhanan Sang Buddha, mengakui ketuhanan Siwa Wisnu, Brahma, gitu ya, agama-agama mereka, dan itu berarti tindakan kekufuran. Itu tindakan kekufuran. Yang kedua, waman qatala nafsahu bisyai'in, barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, uzziba bihi fi nari jahannam, maka dia diazab dengannya di neraka jahannam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, badan kita dan nyawa kita itu bukan milik kita. Badan kita dan nyawa kita itu milik Allah, yang Allah amanatkan kepada kita untuk kita jaga dengan baik dan kita gunakan dengan baik. Maka tidak boleh memperlakukan badan kita dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya tangan, jari ini itu 5. Jari ini itu 5. Jari kok 5, kakean. Terus dipotong 1. Ben keren, jari ini 4. Apa hukumnya motong jari 1? Haram. Kenapa? Karena ini bukan milik Anda, ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh melakukan satu tindakan yang tindakan itu merubah ciptaan Allah tanpa ada izin dari syariat, tanpa yang dibolehkan oleh syariat. Termasuk makanya termasuk menyakiti badan dan macam-macamnya, itu enggak boleh, itu terlarang karena badan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya para jemaah miskin adalah sesar. Sesar itu ada 2. Yang pertama, sesar dilakukan demi menyelamatkan nyawa
dan tidak ada jalan kecuali itu. Ada ibu hamil mau lahiran, ditunggu proses lahiran normal nggak bisa, bayi ini itu yungsang, dilakukan proses ini, proses itu, proses ini, proses itu dengan segala upaya yang ada dalam dunia medis. Ya diputer nggak bisa, kayak nggak bisa, nggak bisa. Kalau ini dibiarkan karena kaki sudah kadung keluar, ini nggak bisa diatur lagi. Kalau ini nggak segera dikeluarkan, taruhannya kalau nggak bayinya mati, ibunya yang mati atau malah dua-duanya wafat. Dalam kondisi itu kalau jalan satu-satunya adalah harus merobek perut, maka itu adalah al-darurat tubih al-mahdurat. Jadi kondisi terpaksa membolehkan orang itu untuk melakukan tindakan sesar tersebut. Tapi kalau kondisi itu tidak terjadi, sebenarnya lahir normal itu masih bisa, maka melakukan tindakan sesar itu haram dari kedua sisinya. Kan kadang-kadang sesar itu keinginan dokter, kadang-kadang sesar itu keinginan ibu yang lahiran, Jadi ada loh sesar itu sing ibu itu kepingin lahir sesar. Pertama tega ngeden, koyo kok lahir normal itu sakit kabeh. Lahir sesar itu kan seumur 9 bulan, sebenarnya nyanyi HPL-nya itu masih 7 hari lagi. Yes, sesar dibius ngono, tangi-tangi anak wis lahir. Tangi-tangi itu anak wis lahir, dan wong kaya raya sehingga ya sesar ya dengan proses yang terbaik sehingga gak sakit gak opo, misalkan gitu ya. Atau kadang-kadang lucu, ono ibu pengen sesar hanya kepingin anaknya lahir di tanggal yang unik. Ini di tanggal yang unik gitu ya. Ini anak itu pernah dapat cerita, ada ibu itu sesar gara-gara kepingin tanggal lahir anak itu 12. Tanggal 12 bulan Desember tahun 2012. Dan bener sesar, sebenarnya HPL-nya masih seminggu lagi, masih 10 hari lagi. Dia itu kepingin untuk nanti anak itu punya tanggal lahir yang unik. Maka itu haram bagi ibunya, haram bagi bapaknya, suaminya kalau menyetujui, dan haram bagi dokter yang memproses. Kadang-kadang para jamaah sekalian, sesar itu datangnya dari dokter. Dokter itu ngerti, iki saya dipakai cara ini masih bisa, tapi suwi kabeh. Jadi kalau proses ini nunggu 3 jam 4 jam, kalau sesar kan setengah jam selesai. Atau pertimbangannya itu pertimbangan duit. Nek dokter lahiran sesar itu duitnya piro? Nyanyi 500.000 misalkan. Ini lahir sesar iku oleh 5 juta misalkan. Podo-podo nangani lahiran, kalau dia nangani lahiran normal dia dapat dari rumah sakit 500.000. Kalau dia nangani sesar dapat dari rumah sakit 5 juta. Sesar titik-titik sesar, titik-titik sesar, itu haram bagi dokternya. Kenapa? Ya karena memproses pada badan yang itu tidak diizinkan oleh Allah. Nyawa juga begitu. Nyawa itu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dihilangkan apapun kondisinya. Maka orang yang bunuh diri itu diancam oleh Rasulullah SAW nanti di akhirat akan diazab dengan cara dia bunuh diri. Kalau dia bunuh diri pakai racun, nanti masuk neraka itu minum racun, kelopak-kelopak, jadi mati, bangkit lagi, minum racun lagi. Jadi loroi minum racun, kelopak-kelopak, jadi bangkit lagi. Kalau dia itu bunuh diri jadi melompat dari atas, jadi gedung. Nanti di alam akhirat juga begitu, lompat, hancur, mati, bangun lagi, naik ke atas lagi, begitu terus. Udziba bihi fi nari jahannam. Maka dia itu akan diazab dengan cara dia itu bunuh diri nanti di neraka jahannam. Wallahu a'lam. Sudah syak insyaallah subhanahu wa taala. Kita lanjutkan
pada bab yang berikutnya, karena hadis ini insyaallah ini akan berulang pada bab yang berikutnya biidznillah. Wallahu a'lam. Insyaallah sebenarnya nanti yang kita pelajari kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.